Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Muayan dan alhamdulillah kabar baik di sini, semoga di situ juga. Dan di dalam video kali ini tentunya teman-teman tadi sudah melihat thumbnail ya. Dan di situ saya tertipu gitu. Thumbnailnya menjelaskan seperti itu. Tenang saja. Saya di sini baik-baik saja. Meskipun ada beberapa kejadian pada saat saya berangkat ke Jepang. Nah, kejadiannya di sini saya akan ceritakan di sini teman-teman supaya kejadian yang menimpa saya tidak terjadi di teman-teman. Yang pertama teman-teman, ceritanya pada saat saya berangkat kedua kalinya ke Jepang ini, saya apply visa Tokutegino itu secara mandiri teman-teman. Jadi tidak melalui perantara LPK. Nah, apakah bisa? Bisa. Asal kita punya kemauan lah intinya ya. Asal kita mau ribet juga ya untuk ke sana ke situ gitu. Di situ yang harus kita lakukan pertama kali, kita harus mensetsu ya teman-teman tentunya. Mensetsu mengikuti mencari TSK. TSK itu singkatan dari Toroku Seikikang yang mengurusi apply visa apapun atau Tokutegino secara khusus di Jepang, lembaga khusus yang di Jepang. Kalau yang mengurusi di Indonesia itu LPK atau lembaga penyalur kerja ke Jepang itu dialah yang mengurusi. Nah, saya sendiri kebetulan saya karena pribadi tanpa LPK itu bisa, jadi saya langsung berhubungan dengan TSK teman-teman. TSK ini ya yang sudah saya jelaskan tadi, yang di Jepang. Jadi saya mencari TSK, dan di TSK itu tentunya pasti ada staf yang orang Indonesia, orang Vietnam, dan berbagai negara lainnya tentunya ada. Banyak sekali TSK yang sudah saya kirimkan formulir saya teman-teman. Nah, di situ kan banyak ya TSK yang mencari tenaga kerja dari luar negeri gitu, luar Jepang atau orang asing. Setelah saya ajukan formulir saya, tentunya kalau memang TSK itu berminat untuk meminang saya gitu, memilih saya untuk menjadi kandidat tenaga kerjanya, nanti akan mendapatkan balasan baik via DM atau via email dan lain sebagainya. Nah, kebetulan beberapa formulir yang saya ajukan ke TSK waktu itu, saya keterima di 3 TSK. Keterima. Yang pertama di Osaka, yang kedua di Ehime, yang ketiga di Saitama ini. Saya ambil di yang Osaka teman-teman, karena saya pengen di Osaka gitu ya. Formulir sudah saya ajukan, tinggal menunggu jadwal mensesu bersama perusahaan gitu. Artinya saya sudah diterima dari TSK dulu. Nanti TSK itu akan merekomendasikan bahwa saya punya N3, punya kelebihan ini. Di formulir kan sudah dijelaskan biodata saya gitu teman-teman. Nah, tinggal menunggu jadwal bersama perusahaan untuk mensetsu. Nah, yang kedua di Ehime ini saya sudah keterima, karena itu kebutuhan cepat gitu. Terus saya pikir-pikir, saya searching lagi, saya cari di Google Map, ternyata Ehime ini sangat-sangat jauh gitu. Terus saya dapat alamat perusahaannya juga sangat-sangat jauh banget. Jauh banget. Saya akhirnya sumimasen kepada TSK, minta maaf bahwa saya tidak mau mengambil yang Kaisa ini gitu. Nah, yang di Osaka ini setelah saya hubungi teman-teman, saya menanyakan kapan jadwal mensetsunya, kapan ininya, dan apa yang harus disiapkan gitu. Tidak dibalas, tidak direspon. Bukan berarti slow respon ya, bukan berarti seperti itu. Karena waktu itu kita miskomunikasi, kebetulan staff TSK ini dari Indonesia dan beliau ini mengambil cuti yang panjang tanpa konfirmasi kepada saya. Saya chat-chatannya sama TSK itu melalui HP kantornya ya mungkin. Pas waktu liburan dia kan tidak bawa HP kantor. Jadi tidak dimosyokuri lah mungkin saya gitu ya.
Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak, kayaknya bukan rezeki saya di Osaka ini. Yang ketiga, kebetulan yang di sini nih yang saya ambil gitu. Pas waktu Mensetsu sama TSK itu ada orang staff Indonesia juga, teman-teman. Ada orang Indonesia dan juga ada orang Jepang, ada orang Vietnam. Ada tiga sensei di situ untuk mendang saya. Dan hasil mendang itu kan direkam sama TSK dan dikirimlah ke perusahaan yang kita tuju gitu, yaitu Kaigo. Nah di situ kebetulan karena saya Jepang dan waktu itu saingannya memang LPK dan yang diambil itu saya. Nah setelah keterima ini dari TSK kan selalu menghubungi saya karena saya bukan dari LPK gitu ya. Akhirnya mungkin timbullah pemikiran dari staf Indonesia ini untuk memanfaatkan saya gitu, teman-teman. Nah, seperti apa kejadiannya? Tonton terus ya, lanjut video ini ya. Tonton sampai habis video ini supaya teman-teman tidak salah paham dan tidak terjadi kepada teman-teman, dan teman-teman harus hati-hati untuk kedepannya. Kejadiannya setelah mendang itu, hari berikutnya orang Indonesia ini, staf Indonesia ini nelpon saya, Mas, sampean kan keterima tuh di Mendang kemarin, si Saconya suka sama sampean gitu karena Nihongonya Jozu, terus punya pengalaman Kaigo di Jepang. Oke. Nah, dan sampean ini kan bukan dari LPK. Tentunya pengurusan semuanya itu kan sampean secara mandiri. Apa sampean bersedia? Oh, sangat bersedia sih. Saya sudah tahu alurnya gitu. Nah, kata staf yang Indonesia ini, karena nelponnya secara pribadi dan juga saya agak curiga dengan raut wajahnya dan cara mengajaknya. Oke, saya sepakat waktu itu disuruh bayar saya kepada staf TSK itu 13 juta. Nah, 13 juta ini sudah sama include tiket pesawat katanya. Tiket pesawat dan lain-lain. Yang saya tahu, yang saya cari informasi tentang program mandiri, tentang pengajuan visa ini, semua pengajuan secara mandiri itu tidak dipungut biaya. Di situ saya terus berkomunikasi dengan dia. Nah, setiap apa data yang saya minta, karena untuk mengurus mandiri itu kan saya membutuhkan surat kontrak, membutuhkan COE gitu, dan lain-lain gitu, teman-teman. Nah, setiap saya menanyakan itu, saya pasti diminta uang gitu, teman-teman. Yang pertama, saya kan harus tanda tangan kontrak untuk yang pertama. Dan di situ saya mulai curiga, jadi saya harus mempunyai data perusahaan yang pertama. Data perusahaan, data TSK. Data tersebut menyangkut alamat dan nomor telepon. Itu saya harus punya, itu kunci, teman-teman. Karena kalau data tersebut saya tidak punya, lalu si staf Indonesia ini mau macam-macam, saya tidak bisa apa-apa. Nah, disitulah saya juga harus berpikir supaya tidak kalah strategi sama si staf Indonesia ini. Jadi dia mengasihlah informasinya. Agak sedikit kepaksa juga ya mungkin, informasi tentang TSK dan perusahaan. Oke, di situ saya simpan baik-baik link perusahaan, baik dari alamat, nomor telepon, atau link dari TSK tersebut. Beberapa waktu proses berjalan, semuanya sudah tanda tangan kontrak saya sudah pernah mendang secara langsung bersama saco saya yang dari perusahaan itu, sampailah di titik menunggu COE, teman-teman. Sampai di titik menunggu COE ini yang dijanjikan bulan 3, teman-teman. Bulan 3 di tahun 2023.
Setelah sampai di bulan 3 ke bulan 4 gitu, pada waktu itu bulan Ramadan, si TSK ini, khususnya orang Indonesia ini tidak bisa dihubungi teman-teman. Padahal saya sudah membayar uang sebesar 50% dari 13 juta, yaitu sekitar 6 juta setengah gitu ya. Setelah sampai di bulan 3, saya menunggu si OE yang tidak kunjung ada kabar. Karena saya sudah punya kontaknya ya, kontak dari TSK tersebut, dan staf orang Indonesia ini tidak bisa dihubungi nomor pribadinya. Jadi saya nekat untuk telepon dari Indonesia ke Jepang ke nomor TSK tersebut. Dan teman-teman tahu sendiri ya, kalau telepon biasa itu pasti menghabiskan pulsa yang sangat banyak gitu ya. Saya telepon ke TSK, ternyata yang angkat orang Jepang. Saya tanyakan waktu itu apakah COE itu benar-benar diajukan dan apakah ada masalah atau kendalanya apa macet, seperti apa. Saya cuma ingin tahu penjelasannya seperti apa saja. Karena yang staf Indonesia ini saya kasih tahu tidak bisa dihubungi dan menjanjikan bulan 3 COE dipastikan turun seperti itu. Nah, orang Jepang tersebut kaget gitu, kok saya nelpon seperti itu gitu, sedang ada apa gitu. Dan orang Jepang tersebut menjelaskan bahwa COE memang benar-benar diajukan. Mohon maaf karena ada keterlambatan, ada kendala, kemungkinan di bulan 4 ke bulan 5 gitu ya. Oke, saya tunggu. Yang penting ada penjelasan seperti itu. Saya tidak buru-buru juga karena memang pengajuan COE itu butuh waktu ya teman-teman. Saya memaklumi. Cuman karena staf Indonesia ini gerak-geriknya itu bisa kebaca menurut saya gitu. Dia itu katakanlah kasarannya penipu pemula gitu teman-teman. Dan minta uangnya juga gak begitu banyak teman-teman. Minta uangnya itu nyicil-nyicil gitu teman-teman. Kadang dia itu minta transport untuk ke imigrasi gitu teman-teman, sebesar 1 juta gitu. Gak banyak sebenarnya. Oke, saya turuti karena nanti kalau saya nggak turuti itu bisa macam-macam. Dan karena sudah saya ketebak, semua transaksi transfer uang ke rekeningnya dia itu saya simpan baik-baik supaya saya punya bukti teman-teman. Setelah beberapa hari kemudian akhirnya si staf Indonesia ini sudah bisa mulai dihubungi. Tapi ya biasa teman-teman, dia itu sering minta uang ya, minta uang inilah itulah. Yang paling besar itu minta uang memang 6 juta setengah untuk tiket pesawat teman-teman. Kalau tidak dikirim sekarang, pembookingannya akan lama dan lain sebagainya dengan berbagai macam alasan gitu teman-teman. Yang paling aneh itu uang apa tuh minta uang tuh 3 juta. Karena apa tuh kosong untuk mengisi barang-barang di dalam apatumu seperti kulkas dan sirenji dan lain sebagainya. Itu yang juga paling lucu. Oke, saya turuti karena saya sudah siapkan uang untuk berangkat ke Jepang itu. Semua yang saya transfer itu, total uang yang saya transfer senilai 22 juta. Senilai 22 juta itu tidak langsung bayar gitu ya teman-teman, dicicil. Setelah saya rekap semuanya total 22 juta. Setelah saya mau berangkat teman-teman, saya juga dipersulit sama si bangsat orang Indonesia ini. Yang dipersulitnya ini, saya yang paling kesel ini, saya sudah bayar tiket pesawat, apa yang dia minta itu saya sudah kasih 2 juta, 1 juta, 2 juta, 1 juta itu sudah saya anggap biasa. Setelah saya berangkat, tiket saya itu tidak dikasih teman-teman. Bayangkan saya pamitan sama keluarga itu, saya tidak punya tiket. Saya cuma dikasih tahu kamu berangkat di tanggal sekian, jam sekian di bandara ini, di bandara Surabaya. Sebenarnya saya sudah membaca bahwa saya sebenarnya sudah dibelikan tiket.
tapi dia itu tidak mau ngasih gitu dengan berbagai macam alasan. Saya mau konfirmasi ke pihak TSK secara langsung juga tidak bisa dihubungi teman-teman. Sabtu itu sama Minggu libur. Apa mungkin memang sudah direncanakan sama si bangsat orang Indonesia ini Sabtu Minggu libur. TSK tidak bisa dihubungi. Yang bisa dihubungi hanya orang Indonesia ini. Oke, saya menunggu tiketnya katanya mau dikirim malam nanti. Malam saya mau berangkat ke bandara itu tidak pegang tiket. Beneran tidak pegang tiket teman-teman. Itu yang paling saya kesel sama orang Indonesia ini. Yang paling saya kesel, setelah sampai di bandara, tiket pun masih belum dikasih. Terus saya marah sama orang Indonesia ini, kenapa? Wong saya sudah bayar tiketnya juga kan. Pokoknya saya dipersulit waktu itu dengan berbagai macam alasan. Saya hamin 1 jam baru dikasih tiket. Hamin 1 jam saya baru dikasih tiket. Bayangkan hamin satu jam check in saya baru bisa melihat tiket saya yang versi PDF itu. Bayangkan itu kejadian yang sangat-sangat bikin saya kesel banget teman-teman. Nah, oke, setelah saya menerima tiket tuh agak lega, agak tenang saya. Saya pamitan juga sama keluarga karena banyak yang ikut juga ke bandara. Saya berangkat. Nah, setelah nyampe Jepang teman-teman, saya juga mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat menjengkelkan lagi. Yaitu setelah saya sampai di Narita Jepang, saya tidak dijemput teman-teman. Saya malah disuruh naik kereta sendiri ke Shinjuku. Untungnya ya memang saya punya pengalaman tuh naik kereta, saya tidak bingung. Cuman kan kesel gitu ya. Harusnya saya sudah transit ke Hong Kong capek-capek, panjang banget transitnya, malah sampai di Narita saya tidak dijemput. Seandainya saya ini newcomers teman-teman, itu saya sudah terlantar di Jepang itu. Saya tidak bisa membayangkan itu kalau saya newcomer. Untungnya saya pernah pengalaman di Jepang, bisa naik kereta, saya berangkat dari Narita ke Shinjuku. Nah, setelah nyampe Shinjuku memang orang ini ada karena kantor TSK itu di Shinjuku teman-teman, deket sama stasiun Shinjuku. Saya ketemu sama orang Indonesia itu mau tak tunjuk sebenarnya, cuman saya mikir panjang. Saya baru nyampe ke Jepang, masa mau nunjuk orang, kan saya yang dihukum gitu teman-teman. Nanti saya pulang lagi malah. Untungnya saya bisa kontrol emosi saya tenang. Oke, saya langsung berangkat ke Saitama ke sini. Ya bersama orang Indonesia itu teman-teman. Bersama orang Indonesia saya naik kereta sampai ke Saitama. Bangsatnya si orang Indonesia ini bilang ke saya kalau nanti setelah nyampe di Shisetsu di perusahaan, kan di situ ada orang TSK juga ya yang menyambut kedatangan saya gitu. Kamu bilang bahwa kamu dijemputnya itu di Narita gitu. Jangan bilang jemputnya di Shinjuku. Dengan polosnya gitu saya bilang oke. Nah, karena saya nggak mau macem-macem. Saya mau macem-macem setelah episode selanjutnya teman-teman. Setelah sampai di Shisetsu teman-teman, di perusahaan, memang betul banyak orang TSK, orang Jepang yang menunggu saya di situ, staf-staf Jepang dan staf Vietnam. Dan betul memang ditanya, nyampe jam berapa, nyampe di mana, dijemput di mana, gitu kan ditanya. Ya betul yang seperti yang disuruh sampaikan si orang Indonesia ini, yang bangsat ini, yang saya sampaikan, ya udah saya dijemputnya di Narita, saya nyampe jam sekian, nyampe di sini jam sekian gitu. Setelah episode selanjutnya teman-teman ya, saya sudah mulai kenal sama staff-staff di perusahaan saya sudah mulai tahu staff yang paling berpengaruh di perusahaan saya. Dan saya mendengar cerita tambahan bahwa ternyata orang Indonesia yang bangsat tadi itu tidak hanya saya korbannya. Bahkan teman Indonesia saya yang di perusahaan saya itu pernah juga mengalami kejadian yang sama seperti saya.
Dan saya mendengar cerita dari teman saya itu bahwa dia tidak hanya di sini yang berulah, ternyata di LPK Indonesia, bahkan di orang-orang Indonesia sekitar itu juga mengalami kejadian yang sama seperti saya. Jadi saya sharing di sini supaya orang ini tidak terlalu menyebar kebusukannya gitu kepada orang-orang Indonesia yang lainnya gitu teman-teman. Setelah saya mendengar semuanya itu, baru saya lapor kepada Buco gitu. Buco orang yang berpengaruh di perusahaan saya ceritakan semuanya, dan teman saya juga bercerita. Kebetulan semuanya transaksi yang saya kirim ke orang Indonesia yang bangsat itu semuanya masih tersimpan aman. Chat-chatannya saya screenshot, masih saya bisa jadikan bukti semuanya. Akhirnya semuanya saya print, buktinya saya print, sudah bisa kita jadikan alat bukti yang kuat. Akhirnya Saco saya ini meminta Saco TSK untuk datang ke perusahaan saya. Saya sudah wanti-wanti kepada Saco supaya tidak curiga bahwa akan diadakan pembicaraan mengenai penipuan itu gitu. Saco saya sudah mengerti, akhirnya memang dipanggillah semua staff. Dan pada saat mendang itu semuanya yang saya ceritakan kepada perusahaan menceritakan ulang kepada Saco yang di TSK. Saya juga dimintai keterangan apa saja dan diminta buktinya, semuanya bisa dibuktikan. Dan si bangsat orang Indonesia ini masih ngeyel teman-teman. Masih ngeyel bilang bahwa itu bukti palsu. Itu bukan saya. Itu uangnya setelah ditransfer ke saya tidak mengambil uangnya. Pokoknya berbagai macam alasan untuk menangkis saya. Dan saya berani karena bukti pembayaran itu BNI, dan di Jepang juga ada BNI Tokyo. Saya siap kepada Saco. Kalau bukti saya ini dinyatakan memang palsu, saya siap untuk melihatkan, mengkakunin gitu, mengkonfirmasi ke BNI bahwa bukti transfer ini adalah asli. Dan di Jepang itu ada BNI Tokyo. Saya siap ke sana. Ayo kita ke sana. Nah, itu mulai panik. Di situ mulai panik si bangsat itu, si orang Indonesia itu bangsat. Yang bangsat orang Indonesia itu teman-teman, mohon maaf, saya harus katakan itu. Akhirnya hampir baku hantam si Saco sama orang Indonesia yang bangsat itu, karena dia mulai kelihatan panik. Berbagai macam alasan yang dia sampaikan itu, Saconya makin benci, makin gak percaya sama dia, karena banyak yang gak masuk akal gitu. Dan pada akhirnya setelah mendang itu selesai, setelah diskusi itu selesai, persidangan itu selesai teman-teman, akhirnya dari pihak TSK mengirim surat permintaan maaf kepada saya, kepada perusahaan juga, dan tenang saja uang itu akan diganti sama TSK. Wah, ini yang saya luar biasa sekali. Akhirnya alhamdulillah uang itu diganti dengan nominal yang tidak kurang teman-teman. Semuanya uangnya diganti, uang teman saya juga diganti, dan pada akhirnya si bangsat orang Indonesia ini gak tahu kemana. Kalau berdasarkan cerita dari staf TSK yang orang Jepang, setelah si bangsat ini dinyatakan sudah tidak ada lagi di Apato, sudah kabur lah intinya, si Saco langsung ke imigrasi untuk memblacklist di bandara gitu. Takutnya dia kabur ke Indonesia gitu, pulang ke Indonesia. Kalau misalkan nanti itu kabur ke Indonesia, itu alarm bunyi kalau orang ini bermasalah gitu. Dan sebetulnya berdasarkan cerita teman-teman saya itu,
di Indonesia ini orang ini ternyata sedang dicari sama pihak LPK gitu. Dan ya kabarnya orang ini hilang, nggak tahu kemana, apa masih ada di Jepang atau di Indonesia. Yang intinya teman-teman, terima kasih sudah mendengar cerita yang sangat panjang ini, yang mungkin berbelit-belit ya ceritanya, mohon maaf. Tapi intinya di sini saya ingin menyampaikan sesuatu yang supaya tidak terjadi ke teman-teman. Pengalaman-pengalaman sebelumnya, TSK itu tidak meminta biaya sebenarnya teman-teman. Tidak meminta biaya, asalkan teman-teman bisa ngurus sendiri, seperti ke BP2MI gitu teman-teman. Ngurus EKTKLN gitu, medical check up, seperti ke konjen gitu atau imigrasi. Itu seperti itu, asalkan teman-teman bisa ngurus sendiri. Mungkin bisa dibelikan tiketnya juga sendiri gitu, semuanya serba sendiri. Saya rasa setelah pengalaman saya ini, saya rasa nggak terlalu ribet sih teman-teman, nggak terlalu ribet. Mungkin yang ribet itu di persyaratan BP2MI yang mungkin menurut saya masih agak ribet persyaratannya. Nggak tahu yang terbaru ini. Mudah-mudahan birokrasi di Indonesia bisa memperbaiki sistemnya yang ribet bisa ditepis sedikit. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ceritanya agak beribet, karena saya tidak tahu mau diceritakan dari mana. Intinya saya ketipu dan alhamdulillah semuanya uangnya balik. Saya baik-baik saja. Terima kasih sudah mendengar curhatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.